Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Maulina, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Konsentrasi keilmuan saya yaitu pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain melakukan penelitian, pengabdian, dan pengajaran pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya juga merupakan tutor BIPA pada program International Summer Camp Bina Budaya Antarbangsa sejak tahun 2024 dan pada program Summer Course PIJAR atau Program for International Joint Action Reinforcement Universitas Terbuka tahun 2026. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu SPIN 4406 atau mata kuliah pengajaran BIPA. Mata kuliah pengajaran BIPA ini berbobot 3 SKS dan wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester 8. Mata kuliah pengajaran BIPA membahas prinsip, strategi, dan praktik dalam mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Topik utama meliputi hakikat pengajaran BIPA, keterampilan berbahasa, metode pengajaran, serta tata bahasa dan budaya. Mahasiswa juga akan mempelajari prinsip pengajaran unsur budaya, pemanfaatan media ajar, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan kurikulum dalam silabus BIPA. Melalui pendekatan teoretis dan praktis, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan mengajar BIPA yang efektif dan kontekstual. Diharapkan, lulusan mampu menjadi pengajar BIPA yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai teori bahasa, kompetensi berbahasa, dan kemampuan literasi, serta mampu menerapkan kegiatan berbahasa, bersastra, dan kemampuan multiliterasi secara komunikatif dan efektif sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa asing atau penutur asing dengan metode, materi, media, dan evaluasi yang tepat. Rujukan utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah BMP SPIN 4406 Pengajaran BIPA. Terdapat 9 topik utama yang perlu dikuasai oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Di antaranya, 1. Hakikat pengajaran BIPA. 2. Aspek dan komponen dalam pengajaran BIPA. 3. Keterampilan berbahasa dalam pengajaran BIPA. 4. Metode pengajaran keterampilan berbahasa produktif. 5. Pengajaran tata bahasa bagi pelajar BIPA. 6. Pengajaran budaya bagi pelajar BIPA. 7. Media pengajaran BIPA. 8. Evaluasi dalam pengajaran BIPA. 9. Kurikulum dan silabus program BIPA. Strategi pembelajaran mata kuliah pengajaran BIPA dirancang untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk secara aktif mempelajari modul dan bahan ajar digital yang telah disediakan. Selain belajar mandiri, mahasiswa juga difasilitasi melalui tutorial online yang dapat diakses melalui elearning.ut.ac.id, serta tutorial webinar atau TUWEB menggunakan Microsoft Teams atau Zoom sebagai ruang interaktif untuk berdiskusi bersama sesama mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, metode pembelajaran ini juga dilengkapi dengan pemberian tugas mandiri dan latihan terstruktur yang mendorong mahasiswa untuk menerapkan teori dan strategi pengajaran BIPA dalam praktik mengajar, serta diskusi kelompok sebagai wadah untuk saling berbagi pemahaman. Pembelajaran mata kuliah ini
menerapkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa atau student-centered learning melalui metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri atas 2 komponen utama, yaitu nilai tutorial online dan nilai UAS. Adapun nilai tutorial online memiliki bobot 30% yang mencakup nilai kehadiran, nilai diskusi atau partisipasi, serta tugas tutorial. Terdapat 3 tugas tutorial yang harus dikerjakan mahasiswa, yaitu pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Adapun nilai UAS memiliki bobot lebih besar, yakni 70% sebagai penentu akhir pencapaian pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, mari kita saksikan praktik mengajar mata kuliah pengajaran BIPA yang akan saya sampaikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa. Selamat bertemu dan salam kenal. Ya, ada Bu Lilis, Pak Vendra, Bu Lia, Bu Luluk, Bu Latifah, dan yang lainnya. Salam kenal dan selamat bergabung di mata kuliah pengajaran BIPA SPIN 4406. Nah, Bapak Ibu, sekarang di semester 8 ya. Baik, salam kenal Bapak Ibu. Jadi kita bertemu di mata kuliah pengajaran BIPA di semester 8. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS Bapak Ibu ya, dengan modul ini Bapak Ibu juga mungkin sudah dapat modulnya ya. Dan modul ini menjadi rujukan utama dalam mata kuliah pengajaran BIPA. Meskipun begitu, Bapak Ibu juga sangat boleh memperkaya referensi lain dari artikel jurnal, hasil penelitian, atau dari buku lainnya, begitu ya. Jadi, tapi tetap menggunakan modul atau BMP yang sudah diberikan dari universitas terbuka, karena di dalamnya ada latihan-latihan formatif, kemudian juga ada rangkuman yang bisa memudahkan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di mata kuliah pengajaran BIPA ini, Bapak Ibu, ini adalah mata kuliah wajib ya. Dan juga kita sekarang di pertemuan pertama itu akan membahas tentang hakikat dan karakteristik pengajaran BIPA, seperti itu. Tapi sebelum ke materi, saya punya tebak-tebakan dulu untuk Bapak Ibu nih. Coba siapa yang bisa menebak arti dari kata-kata ini? Dari frasa dalam bahasa Inggris. Fruit of the lips. Siapa yang tahu Ya, Bu. artinya? Apa Pak Vendra? Buah bibir itu, Bu. Buah bibir. Nah, Iya. yang biasa menjadi bahan perbincangan ya. Lalu Bu Lilis, tahu tidak yang nomor 2 maknanya apa? Climb the leaf. Nomor 2 ya Bu ya. Climb the leaf Ya, itu naik daun. naik daun. Betul, yang sedang menjadi puncak perhatian gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari ketika suatu istilah, suatu idiom dalam bahasa Indonesia tadi ya, ada buah bibir, ada naik daun, itu adalah istilah-istilah yang maknanya itu bukan makna sesungguhnya ya Bapak Ibu. Akan tetapi itu menjadi tricky begitu ketika akan diajarkan ke pembelajar asing atau ke siswa asing yang belajar bahasa Indonesia, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bagaimana sih strategi mengajarkan BIPA kepada orang asing. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 4 hal, dan dari 4 hal ini, Bapak Ibu sebagai mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan latar belakang BIPA sebagai program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dasar hukum yang mendasari penyelenggaraan program BIPA di Indonesia. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hakikat pengajaran BIPA yang bersifat sistemis, sistematis, dan terencana. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik pengajaran BIPA berdasarkan jenis, tujuan, dan kebutuhan penutur asing. Ini yang akan kita pelajari. Jadi itu yang diharapkan dari Bapak Ibu setelah mempelajari modul BIPA KB1 hari ini. Nah, sebelum ke materi, saya mau tanya dan Bapak Ibu siapkan Mentimeternya. Menurut Bapak Ibu, satu kata
Apa BIPA itu? Atau BIPA itu apa? Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu? Nah, sudah ada yang menjawab ya. Ada yang menjawab budaya, bahasa, kemudian multikultural, pengajaran, betul, program, diplomasi. Wow. Ya, ada lagi? Interaktif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, baik. Jadi sudah ada gambaran ya dari Bapak Ibu tentang BIPA itu apa tadi, ada program, ada pengajaran, ada multikultural gitu. Banyak sekali. Nah, maka ihwal BIPA tentang BIPA itu apa? BIPA itu adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan khusus untuk warga negara asing, Bapak Ibu, baik yang ada di dalam negeri di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi berbeda pengajaran bahasa Indonesianya itu dengan yang untuk orang Indonesia seperti kita, yang disebut dengan penutur jati atau penutur asli. BIPA itu hanya diajarkan untuk orang asing. Nah, apakah dia mempelajari bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua, atau dia mempelajari bahasa Indonesia itu sebagai bahasa asing, entah itu yang bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya, begitu ya. Ketika bahasa Indonesia itu yang mempelajarinya adalah orang asing, nah itu baru disebut BIPA. Kalau kita yang orang Indonesia ya belajarnya bahasa Indonesia saja, begitu ya. Nanti ada perbedaan karakteristiknya, bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing dan juga untuk penutur jati seperti kita. Nah, lalu ternyata bahasa Indonesia ini sudah sangat lama dipelajari, begitu ya. Ya, karena yang kita tahu juga Indonesia itu kan negara kepulauan yang dulunya banyak masuk area perdagangan ya, Bapak Ibu gitu. Jadi banyak orang dari berbagai negara juga berkunjung ke Indonesia. Contohnya orang Belanda, Perancis, Australia, Jepang, dan Cina yang sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak lama. Nah, tapi menurut Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dan Bapak Ibu boleh menyampaikan pendapatnya. Kira-kira mengapa ya bahasa Indonesia itu semakin diminati oleh warga negara asing? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Karena budaya Indonesia banyak beragamnya, sehingga mereka tertarik dengan bahasa Indonesia gitu. Ya, betul sekali Pak Vendra. Beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat? Kebanyakan itu wisatawan, Bu. Wisatawan yang orang luar datang ke Indonesia karena berwisata. Biasanya tuh kayak di Bali seperti itu. Ya, betul. Jadi ada juga dorongannya itu karena mereka berwisata ke Indonesia. Nah, betul ya, itu contohnya beberapa hal yang mendorong orang asing itu belajar bahasa Indonesia. Nah, lalu sebetulnya seperti apa sih Indonesia di mata dunia gitu ya? Ini dari beberapa aspek saja Bapak Ibu. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia itu adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia begitu ya. Jadi hal ini tuh sangat strategis begitu ya dari segi geopolitik gitu. Kemudian juga Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah gitu. Dan Indonesia juga merupakan komunitas ASEAN sejak tahun 2015 tadi kalau kata Bu Lilis. Jadi mereka itu berwisata karena memang banyak sekali daya tarik wisata di Indonesia. Kalau dari Pak Vendra, budayanya yang beragam betul mendorong minat orang asing mempelajari bahasa Indonesia begitu. Nah, dari posisi yang strategis, geopolitik, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia itu kan menjadi salah satu target pasar yang besar begitu ya, Bapak Ibu di dunia internasional sehingga mereka mau tidak mau mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya untuk apa? Kebutuhan bisnis, kebutuhan ekonomi, bekerja begitu. Atau ada juga yang melakukan penelitian, misalnya para peneliti dari negara luar, atau misalnya banyak juga yang datang ke Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia itu karena mereka melanjutkan kuliah gitu. Ada yang lanjut S2, S3, atau ada juga yang memulai dari S1 seperti itu. Nah, itu beberapa alasan atau motivasi orang asing itu mempelajari bahasa Indonesia begitu. Sebagaimana pada program-program lain, program BIPA juga ya tentu memiliki landasan hukum atau dasar hukum begitu. Dan banyak sekali dan ini beberapa yang saya kutip begitu ya, mulai dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Permendikbud, itu juga ya. Tapi yang untuk
pelaksanaan secara teknis, karena BIPA ini kan disebutnya program kursus ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya menggunakan Permendikbud nomor 27 tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan. Ini biasanya yang digunakan di berbagai institusi ataupun lembaga penyelenggara BIPA begitu. Kenapa sih harus ada dasar hukumnya begitu ya? Karena tadi ya Indonesia kan punya visi yang besar gitu, ingin menjadikan salah satu eh, bahasa internasional gitu, bahasa Indonesia itu diakui begitu ya di dunia, di kancah internasional gitu. Sehingga misi ini harus didasari dengan landasan hukum yang kuat begitu, sehingga nanti pelaksanaannya juga tidak asal atau sembarangan seperti itu. Nah, lalu hakikat pengajaran BIPA. Hakikat pengajaran BIPA itu, Bapak Ibu, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pengajaran pada umumnya. Dalam arti, pengajaran BIPA juga memiliki sifat sistemis, sistematis, dan terencana, gitu ya. Jadi, sistemis itu aspek dan komponen dalam aktivitas pengajaran BIPA itu saling berhubungan, saling membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu, gitu. Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang memengaruhi bagaimana keberlanjutan, bagaimana keefektifan sebuah pengajaran BIPA. Itu sistemis. Kemudian sistematis. Pengajaran BIPA ini dilaksanakan eh, secara teratur dan prosedural, mengikuti langkah-langkah yang jelas dan berurutan begitu ya Bapak Ibu, dan juga terencana. Nah, eh, sebagaimana pengajaran kita juga ya, jadi sebelum kita mengajar itu kan tentu ada skenario pembelajarannya, ada rencana pembelajarannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing juga kita harus membuat perencanaannya begitu ya. Dan tentunya karena BIPA itu tidak hanya mengajarkan bahasa, tapi juga mengajarkan budaya begitu, karena bahasa dan budaya tidak terpisahkan satu sama lain gitu. Lalu berdasarkan tujuan belajar BIPA yang dilakukan oleh para pembelajar asing, itu ada 4 ya. Yang pertama, ada yang belajar BIPA itu dengan tujuan umum gitu ya. Misalnya yang ada orang asing yang menikah dengan orang Indonesia begitu ya. Kemudian dia mau tidak mau harus belajar bahasa Indonesia, tapi dia mau gitu ya. Belajar untuk tidak banyak konflik misalnya karena perbedaan budaya begitu. Nah, dia bisa belajar di BIPA umum gitu ya untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari begitu. Yang hidupnya sudah tinggal di Indonesia begitu, dia bisa belajar BIPA umum. Kemudian ada juga BIPA khusus. Nah, BIPA khusus ini tadi contohnya untuk orang yang sedang berbisnis di Indonesia, berarti tujuan bisnis. Atau misalnya dia bekerja di Indonesia, kan di Indonesia banyak ya Bapak Ibu manajer hotel, manajer restoran internasional begitu. Nah, mereka belajar bahasa Indonesianya itu yang khusus konteksnya untuk kebutuhan ekonomi dan bisnis gitu. Kemudian ada juga BIPA wisata. Tadi sebagaimana kata Bu Lilis ya, datang ke Indonesia berkali-kali gitu ya. Mereka berwisata dan lama-kelamaan akhirnya mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada BIPA akademik gitu. Ada orang yang ingin sekolah di Indonesia, entah itu S1, entah itu S2, S3, dan sudah sangat banyak kita temui begitu ya Bapak Ibu. Dan ada juga yang pertukaran pelajar, misalnya seperti dulu saya juga pernah menjadi tutor BIPA saat saya kuliah S1, itu ada mahasiswa dari Korea begitu, dan saya ikut membantu dosen saya untuk mengajar BIPA kepada mahasiswa Korea itu gitu, dan itu jelas tujuannya adalah BIPA akademik seperti itu. Ini adalah 4 jenis BIPA berdasarkan tujuan pembelajarnya gitu. Nah, ini juga ya. Jadi kita harus mengenal calon siswa kita gitu ya. Biasanya pembelajar BIPA itu adalah orang yang sudah dewasa dan sudah berwawasan karena dia sudah sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya orang-orang yang belajar BIPA itu yang tadi ya, misalnya dia lanjut kuliah di Indonesia atau misalnya dia bekerja di Indonesia, berarti kan tentunya adalah orang-orang yang sudah dewasa begitu. Meskipun ada juga yang karena orang tuanya itu bekerja di Indonesia, dia lahir di Indonesia, kemudian dia sekolah di Indonesia ya karena orang tuanya begitu ya bekerja di Indonesia. Jadi dia belajar bahasa Indonesia sejak kecil di sekolah internasional, ada juga gitu. Tapi pada umumnya
pelajar BIPA itu adalah orang-orang dewasa, sehingga yang kita gunakan itu konteksnya juga andragogi atau pendidikan untuk orang dewasa, begitu. Lalu pembelajar BIPA juga mereka itu suka berekspresi karena ya orang asing itu biasanya mereka itu lebih berani ya Bapak Ibu. Beda dengan orang Indonesia yang lebih pemalu, kalau ditanya itu diam saja. Nah, kalau orang asing tuh biasanya mereka sangat senang berekspresi, berpendapat, sangat kritis begitu, sehingga kita sebagai pengajar BIPA juga harus bisa mengakomodasi itu dan harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka begitu. Kemudian pengajar BIPA juga harus memiliki kompetensi budaya ya. Yang pertama tentu budaya kita sendiri ya Bapak Ibu, budaya Indonesia begitu seperti apa. Contohnya di Indonesia berkomunikasi itu menggunakan sapaan penghormatan, apalagi ke yang lebih tua ya, misalnya menggunakan Pak atau Bu, Mas atau Mbak gitu ya. Nah, itu harus diajarkan begitu. Kita belajar tentang budaya kita yang akan kita ajarkan ke pembelajar BIPA kita begitu. Dan kita juga sedikit demi sedikit mempelajari atau mengetahui latar belakang budaya mereka yang mungkin berbeda dengan kita begitu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sebagai pengajar BIPA juga menggunakan strategi belajarnya itu yang beragam, karena tadi mereka kan datang dari berbagai latar belakang budaya dan negara yang berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan strategi belajarnya dengan mereka. Karena kan mereka tadi contohnya orang Jepang itu mereka tuh lebih kritis, lebih analitis gitu ya. Ketika kita mengetahui mahasiswa atau siswa BIPA kita itu berbeda latar belakang negaranya, kita jadi bisa menyesuaikan begitu ya strategi belajarnya. Karena tadi kan kalau di Indonesia mungkin kalau kita mengajar bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, seperti sekarang Bapak Ibu mengajar di SMP misalnya atau di SMA, ya semuanya latar belakangnya orang Indonesia begitu ya, tidak ada perbedaan yang berarti atau signifikan dengan budaya yang sama. Akan tetapi ketika kita mengajar BIPA itu dalam satu kelas bisa jadi beragam budayanya gitu, sehingga Bapak Ibu harus menjadi penengah gitu ya, yang peka terhadap perbedaan budaya tapi juga tetap mengutamakan karena mereka sedang belajar BIPA, jadi yang diutamakan adalah budaya Indonesia begitu. Nah, ada pertanyaan? Ada, Bu. Eh, Nah, oke, Pak Vendra ada pertanyaan, bagaimana Pak? Jadi kalau pengajar BIPA itu harus paham dengan budaya, kira-kira nih kalau dalam satu kelas itu kan banyak nih beragam dari negara-negara mana. Nah, kira-kira bagaimana itu, Pak? Nah, ya betul ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Vendra. Nah, memang kita sebagai pengajar BIPA itu tidak harus mempelajari atau memahami secara mendalam setiap budaya dari negara begitu ya. Kita cukup sebelum kita mengajar, kan kita lihat dulu nih nama-namanya, kemudian latar belakang negaranya, si A dari mana, si B dari mana gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita cukup mengetahui secara umum, oh tadi contohnya kalau orang Jepang itu lebih analitis gitu ya. Mungkin nanti penyesuaiannya seperti apa gitu. Oh, ada juga nih yang dari Eropa, misalnya yang dari Eropa itu dia gaya belajarnya ternyata santai gitu, maunya fleksibel gitu. Nah, kita menyesuaikan. Yang penting kita sebagai pengajar BIPA itu tadi yang pertama kita tetap mengajarkan budaya Indonesia. Kita menyampaikan kalau di Indonesia seperti ini, begitu. Jadi contohnya ya, sopan santun, dengan orang yang lebih tua itu ada sapaannya gitu. Tapi kita juga bisa menerima perbedaan budaya di mereka, meskipun tadi ada beberapa perbedaan gitu, kita harus lebih peka, harus mengakomodasi perbedaan itu sehingga nantinya bisa tetap berjalan secara efektif pembelajarannya gitu. Ketika sebelum mengajar kita tahu siswa kita dari mana saja, kita bisa mengetahui secara umum karakteristik gaya belajar mereka begitu, atau karakteristik orang negara itu seperti apa begitu ya. Nanti kita ajarkan budaya Indonesia, kemudian kita juga bisa mulai membandingkan begitu ya antara budaya-budaya yang positif. Misalnya kalau di Indonesia ada gotong royong, bagaimana dengan di negara kamu begitu ya. Bisa jadi kita jadi saling belajar begitu. Seperti itu ya Pak Vendra. Pak Vendra sepertinya sudah semangat ini siap mengajar BIPA ya Pak. Aduh, amin. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya ingin tahu Bapak Ibu, jadi apa nih kira-kira satu hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari yang sudah kita bahas dari materi hari ini
Silakan dibuka lagi Mentimeternya. Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Nah, sudah ada yang menjawab, pengajar BIPA butuh kompetensi budaya. Betul. Ada lagi yang lain? Apa nih yang dipelajari? Nah, bahasa dan budaya itu tidak terpisahkan. Betul ya Bapak Ibu. Yang lainnya, motivasi belajar BIPA sangat beragam. Betul. Wah, ada BIPA punya landasan hukum, betul. Kemudian 4 jenis BIPA tadi ya, berdasarkan tujuan pembelajar BIPA gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, sudah di penghujung perkuliahan kita. Jadi, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu silakan mempelajari BMP-nya ya, yang sudah Bapak Ibu terima juga, begitu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu silakan mengerjakan latihan formatif ya di BMP di akhir modul 1 KB1 dan juga kuis di e-learning di Tuton ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga melakukan diskusi di laman Tuton. Kemudian tugas untuk pertemuan berikutnya, Bapak Ibu silakan membuat peta konsep untuk KB2 di modul 1. Ya, masih di modul 1, di KB2 silakan membuat peta konsep. Seperti itu. Sudah cukup jelas sampai di sini? Jelas, Sudah. Bu. Ya, Baik. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Insya masih Allah belum. cukup. Cukup deh. Insya Allah cukup. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan dari mata kuliah pengajaran BIPA hari ini modul 1 KB1 ya tentang hakikat dan pengajaran BIPA bisa dimengerti dengan mudah, bisa dipahami dan Bapak Ibu juga boleh membacanya lagi di dalam modul. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan ya bersama keluarga sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk itu saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Sama. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah SPIN 4406 Pengajaran BIPA di Universitas Terbuka. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Atas perhatian Bapak Ibu tim penilai, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.